terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Senang sekali saya Winda Anggreni kembali menyapa pagi hari Anda, tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Pagi hari ini saya sudah kehadiran dua bintang tamu yang pastinya akan berbagi cerita untuk Anda. Khususnya bagi Anda mungkin yang menyukai ya seni bela diri, olahraga seperti karate mungkin, atau kalau di Indonesia ada pencak silat. Nah kalau di Korea itu ada taekwondo. Mungkin Anda pernah mencoba mempelajari ini, sudah sampai level manakah, Anda sabuk berapa? Nah hari ini kita akan berbincang bersama dengan teman-teman ini merupakan atlet-atlet taekwondo dari kota Makassar. Saya mau sapa dulu saudara, selamat pagi. Oke, nah di samping kanan saya ini ada John Ekit, good morning. Good morning. Dan juga ada Fadli Naim. Selamat pagi. Pagi. Oke. John, you can open your mask. Well, so the viewers can see your face actually. Okay. How are you? I'm fine, good, ya. Fadli, apa kabar? Baik. Dua orang ini merupakan atlet taekwondo ya, asal dari Makassar dan juga merupakan pelatih taekwondo. Sebelum kita berbincang lebih jauh bagaimana pengalaman mereka di dunia taekwondo ini, kita mau tanya-tanya dulu sebenarnya taekwondo itu apa sih? Apa yang membedakan taekwondo ini berbeda dibandingkan dengan seni bela diri yang lain? Saya ke John terlebih dahulu. John, can you explain to us what is exactly taekwondo itself? What makes different with the other sports? Yeah, actually, taekwondo is a Korean martial arts, okay? And the meaning of taekwondo, taek means is the way of kick, okay. Won means the way of foot, punch, and do the way of art. Yeah, so it's like saying to improve, okay, to work on the techniques, on the punching, on the kicking, and at the same time on the attitude. Yeah, so that's the thing that we're working on taekwondo. Oke, jadi taekwondo ini merupakan seni bela diri ya, yang kalau artinya taekwondo itu taek itu adalah tendangan ya, tendangan, dan wondo itu adalah kaki ya, punch. Jadi ini seni bela diri yang pastinya juga saat ini dipelajari di Indonesia. Ini dari Korea kan ya? Kalau Fadli sendiri bisa jelaskan nggak sih sejarah taekwondo itu akhirnya di Indonesia juga dipelajarin? Ya, di Korea sendiri itu tepatnya pas Korea merdeka, taekwondo dikembangkan masih secara diam-diam pada tahun 1945, dan mulai dikembangkan itu dengan terbentuknya WTF pada tahun 1973. Dan kemudian di Indonesia sendiri masuk pada tahun 1975. Dulu itu di Indonesia masih ada organisasi yang namanya FTI sama PTI, Federasi Taekwondo Indonesia sama Persatuan Taekwondo Indonesia. Kemudian mereka melakukan musyawarah nasional pertama tentang taekwondo itu pada tahun 1981. Nah, itu pertama kalinya terbentuk, kalau sekarang sudah dibilang PBTI, Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. Oke, tapi kalau dari taekwondo sendiri, apa sih yang membedakan taekwondo ini berbeda dibandingkan seni bela diri yang lainnya? Pada umumnya semua bela diri itu sama, hanya kalau di taekwondo kita lebih spesifik di tendangan. Jadi kita lebih banyak menggunakan teknik tendangan. Jadi pada saat kompetisi begitu juga lebih banyak menampilkan teknik-teknik tendangan daripada pukulan. Jadi ini lebih kaki ya yang kemudian dipakai ketika seni bela diri. Jadi membedakan dengan seni bela diri yang lainnya. Kalau Fadli sendiri sudah sejak kapan belajar taekwondo? Saya dari kelas 3 SD sampai sekarang masih. Kelas 3 SD sampai sekarang. Umurnya sekarang berapa? Sudah 30 tahun bulan. 30 tahun. Wow, lama banget ya. Ini udah mahir banget berarti ya.
Udah pro banget berarti ya. Saya mau ke John terlebih dahulu. John, since when you learn about taekwondo? I started when I'm 6 years old. 6 years old? Yes, until I finish my university. After I finish my university, I become a coach also in our school. Yeah, and until I go to become an instructor to different country also. Oke, jadi John ini belajar taekwondo dari umur 6 tahun sampai dia lulus kuliah, dia masih belajar soal taekwondo dan sampai sekarang, where you learn taekwondo first? I'm in Philippines. Yes, with it's just only in our school, and they tell me, do you want to do some just a competition? And at times like, of course, my confidence, okay, go, I try. Then suddenly when I start there, when I love it, okay, then I continue my taekwondo until now. Oke, jadi John ini belajar taekwondonya pertama kali itu di Filipina karena John berasal dari Filipina ya. You come from Philippines actually. Dan dia akhirnya jatuh cinta sama taekwondo. Tapi kalau Fadli sendiri, apa yang membuat Fadli akhirnya jatuh cinta sama taekwondo? Kan banyak nih sana belajar yang lain. Ya, kalau dulu saya itu diajak sama teman, dari kebetulan awalnya saya lihat karena tekniknya bagus ya, karena pakai kaki, jadi mulai saya tertarik. Akhirnya saya coba sampai sekarang saya suka. Oke, akhirnya sampai sekarang suka. Nah, kalau dalam seni bela diri kan pasti ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada sabuk-sabuknya gitu, warna putih, kuning, sampai hitam. Kalau di taekwondo itu levelnya kayak gimana sih? Kalau taekwondo sendiri itu sabuknya dari putih, terus naik ke sabuk kuning, setiap sabuk kuning naik lagi strip hijau, kuning strip hijau strip biru, naik biru, sampai biru strip merah, dan di merah habis merah lagi ada strip 1 hitam, strip 2 hitam, sampai black belt. Oke, untuk berpindah dari sabuk pertama ke sabuk kedua ke tingkatan-tingkatan berikutnya itu butuh berapa lama latihannya? Kalau setiap ujian sabuk itu 3 bulan, 3 bulan sekali. Jadi untuk kalau kita continue praktis latihan dalam 3 tahun bisa finish sampai black belt. Oh, 3 tahun kalau misalkan rajin terus nih untuk latihan dan ikut ujian itu sudah bisa langsung sabuk hitam. Ya. Nah, kalau sabuk hitamnya tadi juga ada tingkatannya ya? Ya. Untuk sampai yang paling tinggi itu butuh berapa lama? Kalau itu sih sebenarnya tergantung karena di sabuk hitam itu jarak ujiannya itu per tahunan. Jadi misalnya kalau mau naik dari sabuk hitam dan 1 ke dan 2 itu 1 tahun, dan 2 ke dan 3 itu 2 tahun, dan selanjutnya begitu bertambah-tambah. Jadi semakin kalau tetap continue, semakin tua juga nanti baru dapat. Oke, jadi ini tuh ada level-levelnya ya, saudara. Ada sabuknya dari sabuk putih sampai sabuk hitam itu 3 tahunan ya sudah. Kalau misalkan sering latihan, ikut ujian bisa langsung. Nah, pastinya juga ada teknik-teknik khususnya nih di setiap ujian, pasti ada yang harus dipelajarin. Itu seperti apa? Kita bahas sejeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara, dan saya masih bersama nih dengan teman-teman atlet taekwondo kita hari ini yang juga merupakan pelatih taekwondo. Nah, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Kalau teknik-tekniknya sendiri, jurus-jurusnya di taekwondo itu seperti apa? Saya mau ke John terlebih dahulu. Can you explain to us about the jurus yang the technique in taekwondo itself? Techniques, like actually Each belt. Each belt. Actually, we started for all lower belts. From the white belt, we start first with the basic kicks. What are the basic kicks? Like racing kick, in-out kick, front kick. So each belt, they have different techniques and kicks also. So like for example, every time they go level up, their techniques become more advanced and advanced and advanced. Yeah, like that. Until they get the black belt. Oke. Yes. Like Jadi katanya tuh di setiap
level itu di setiap sabuk itu ada teknik khususnya. Jadi dari tendangannya sendiri itu dari yang basic dulu ya, yang dasar dulu. Nanti kalau misalkan naik tingkatan lagi itu berkembang lagi sampai banyak. Nah, bisa dijelaskan nih Fadli, tendangan-tendangan khususnya itu seperti apa? Tendangan dasarnya itu seperti kita kalau di taekwondo sendiri itu model teknik tendangannya itu lebih spesifik. Jadi dia lebih mengarah ke basic gerakan kaki. Jadi semua bela diri sama, ada tendangan, diajarkan macam-macam tendangan, tapi dari basic model atau tendangannya itu beda-beda. Kalau di taekwondo sendiri kita mengandalkan gerakan lutut terlebih dahulu, jadi kita tendangannya terbentuk, jadi seninya kelihatan. Oke. Jadi kalau seni bela diri itu tidak hanya menendang ya, tapi menendang. Ada seninya khusus gitu ya. Bagaimana caranya kita nendang cepat, bagaimana caranya kita tendangan bisa tinggi, gitu. Dengan menendang tinggi, menendang cepat, dengan tetap jaga keseimbangannya. Gitu. Jadi semua tetap diajarkan di taekwondo. Ada nggak sih nama-nama jurusnya gitu yang dipelajari? Misalkan kalau basic jurusnya ini, kalau misalkan nanti next level nama tekniknya seperti ini. Oke, saya jelaskan cuma sabuk putih dan sabuk kuning saya. Di sabuk putih itu kalau pada umumnya di Indonesia menggunakan bahasa Korea. Kalau di JS Kim di sekolah kami itu pakai bahasa Inggris. Jadi sabuk putih itu kalau Koreanya pertama Apchagi, Dolyochagi, Yapchagi. Terus kalau di bahasa Inggrisnya kita pakai front snap kick, turning kick, sama side kick. Untuk level yang selanjutnya sabuk kuning kita dapat tambahan teknik seperti dari teknik yang sama yang sabuk putih. Terus ada lagi tambahan teknik seperti sliding side kick, sliding turning kick. Gitu. Oke, jadi semakin tinggi sabuknya semakin susah tendangannya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Semakin tinggi sabuknya semakin susah juga nih untuk menendang, karena kita nggak asal menendang ya. Ini kalau sembarangan bisa cedera juga ya. Nah, ternyata saudara, Fadli dan John ini merupakan pelatih ya, instructor ya di GH Kim Taekwondo Asia Pacific. Yes. Right? Correct. 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 Okay. John, you become instructor, senior instructor in GH Kim Taekwondo Asia Pacific. Since when? Since 2014. I started in Singapore. Yes, until I come here in Makassar. Until now, yes. Before you come to Makassar, you become instructor in Singapore. After that, after in Singapore, I go back to Philippines. I handle the one branch in Singapore, in Philippines, the GH Kim also. And after that, I come here in Makassar again. Okay, can you explain to us about GH Kim Taekwondo? Yeah, GH Kim Taekwondo, it is one of the international taekwondo school in the world, and it is also known as a taekwondo. Known by students, by kids and adults. Okay, and our grandmaster is Jae-hyun Kim. Okay, who's the one who's founder JH Kim, and he started the school in Boston, USA. Now he expanded the school in different countries, like in Singapore, Malaysia, Philippines, China, Ireland, Korea, and here in Indonesia. Okay. In Indonesia, we have already 2 branches, Bali and Makassar. Jadi itu ya sekilas mengenai GH Kim ini. Jadi GH Kim Taekwondo Asia Pasifik itu salah satu internasional sekolah taekwondo berstandar internasional yang cabangnya ada di Makassar dan juga Bali. Nah, kenapa namanya GH Kim? Karena ownernya ya, pendirinya ya, foundernya adalah GH Kim. Nah, Fadli, apa yang membedakan GH Kim dengan sekolah-sekolah taekwondo lainnya? Pada umumnya sama, tapi kita lebih khususnya di JS Kim kita ada spesial sedikit dari yang lainnya. Dari salah satu contohnya di adult class kita mengajarkan bukan hanya taekwondo saja, jadi kita mix. Jadi mulai dari boxing, tai chi,
gulat pun ada semua, bantingan. Jadi kita semua ajar segala macam teknik di adult. Jadi lebih pada self defense gitu. Lebih kepada pertahanan diri kita ya. Ya, jadi di JSKIM itu, JSKIM sendiri tidak hanya ajar bela diri taekwondo untuk kompetisi, tapi juga untuk self defense gitu. Jadi fokusnya ada 2, kompetisi sama ilmu bela dirinya untuk jaga diri sendiri gitu. Jadi seperti itu, tidak hanya taekwondo tapi juga ada beberapa bentuk bagaimana kita pertahanan diri gitu ya. Untuk seni bela diri yang lain juga diajarkan di JHKIM Taekwondo ini. Kalau tempatnya ada di mana ini, Fadli? Sekolah kami itu ada di Gedung Ratulangi Point, lantai 5, Jalan Ratulangi Point Jalan Sam Ratulangi nomor 2. Jalan Sam Ratulangi nomor 2 ya. Gedung Ratulangi Point, lantai 5. Oke, lantai 5, Gedung Ratulangi Point, lantai 5. Nah, siapa tahu Anda pengen daftar nih untuk join, atau mungkin punya anak, keponakan pengen diajar untuk belajar seni bela diri dari sejak dini, bisa ya. Kira-kira cara daftarnya seperti apa? Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara, dan saya masih bersama dengan teman-teman nih, merupakan pelatih dari JHKIM Taekwondo Asia Pasifik. Ternyata di Kota Makassar terdapat salah satu sekolah berstandar internasional yang untuk mempelajari seni bela diri taekwondo, yaitu JHKIM Taekwondo Asia Pasifik yang ada di Jalan Sam Ratulangi Makassar nomor 2. Anda mungkin sudah penasaran ya, seperti apa sih caranya untuk join, caranya untuk gabung dan menjadi siswa dari sekolah taekwondo ini. Dan Anda juga penasaran seperti apa fasilitasnya. Kita saksikan dulu nih berikut aktivitas dan juga fasilitas yang ada di JHKIM Taekwondo Asia Pasifik. Itu dia tadi fasilitas-fasilitasnya, lengkap banget ya fasilitasnya tadi ditunjukkan di dalam video. Untuk lebih jelasnya kita mau tanya-tanya langsung kepada kedua pelatihnya yang masih stay sampai di sini. Oke. Dan ini mereka hari ini akan bercerita soal JHKIM Taekwondo itu sendiri. Fadli, untuk yang bisa join itu dari umur berapa sampai umur berapa? Di JHKIM sendiri itu kami bisa menerima siswa dari usia 3 tahun sampai ke atas. 3 tahun sampai berapa tahun? Ada batasnya kah atau tidak ada? Per kelas itu kami membagi-bagi, setiap kelas itu beda ya. Dari TOTS kelas itu usia 3 tahun sampai 5 tahun. Terus T-Kids itu dari usia 6 tahun sampai 10 tahun. Dan Taekwondo program dari usia 11 sampai 16 tahun. Dan adult class itu 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Kalau misalkan kita join, fasilitas apa saja yang kita dapat? Di JSKIM itu sudah semuanya, fasilitasnya sudah komplit. Jadi standar tempat latihan kami atau dojang kami itu sudah standar internasional. Jadi aman, semuanya safety, mulai dari lantainya sudah full matras, dindingnya aman dengan foam. Jadi walaupun anak-anak kecil lari nggak masalah. Dindingnya terjaga semuanya. Dan mulai dari equipmentnya kami lengkap. Dan kami gunakan itu equipment langsung dari brand yang terkenal di dunia taekwondo. Jadi itu fasilitasnya sudah lengkap ya kalau misalkan Anda join di JHKIM Taekwondo. John, can you mention the programs, all the programs of JHKIM? Actually, our programs
our program in GH Kim, we have a systematic program that we're doing. So we have four levels that we're teaching, from thoughts, kids, teens, and adults. So all the thoughts is from, as Teacher Fadli said, that these are the thoughts is the like baby class, but we are teaching them like fun, but they're learning. Okay, same also with the kids, that we're helping them to work on their how to punch, how to kick, more in kickings. At the same time, we're helping them to develop their physical exercise and like that, and also their attitude also. Okay, because good behavior inside the dojang is very important. Okay. Yeah, same also with the adults. Adults is we're working mostly on like striking, kickings. It's not just only kicks, but we're working on strikings, grappling, self-defense, and like that. Yeah. Oh, jadi programnya itu ada 4 tadi juga sudah dijelaskan ya sama Fadli. Kalau dari kids yang tadi katakan baby gitu ya, tapi mereka belajarnya sambil bermain, tetap fun seperti itu. Kemudian juga ada yang teenager sampai juga yang dewasa. How many times we will practice in GH Kim? Actually, our students, most of our students, we have regular students. Some are the competition students. Okay. Most of regular students come like twice a week or once a week, depends on, because of course they are busy. Also, they have a class. Okay. But yeah, and we have a competition team. Competition team. These are they are kids that they always come to practice, to train. Every day. Yeah, yes, there is. Most of our competition team, they have a competition every like in 1 year. They compete like 5 times in 1 year. So they need to train more, so at least they can improve their techniques and become better. Yeah. Oke, jadi saudara, untuk jadwal latihannya, jadi kalau di GH Kim itu ada yang regular student, jadi yang regular, kemudian juga ada yang pengen ikut kompetisi. Kalau misalkan yang regular itu biasanya 2 kali dalam sepekan ya, ataupun juga sekali dalam sepekan, tergantung dari Anda mau pilih jadwalnya hari apa. Kemudian kalau yang kompetisi itu biasa almost every day ya, jadi kayak hampir setiap hari begitu untuk latihan, karena mereka akan berkompetisi biar bisa improve lagi skillnya, kemampuannya. Nah Fadli, kalau untuk biayanya sendiri nih, kalau misalkan kita mau join di GH Kim itu berapa sih? Di GH Kim sendiri itu sebenarnya saya instruktur ya, saya tidak terlalu banyak tahu tentang biayanya. Jadi kurang lebih kalau mau tahu bisa langsung datang ke dojang kami. Tapi tenang, kalau datang misalnya lihat di sana, kita langsung bisa dapat fasilitas free trial. Jadi yang mau datang bisa langsung ke dojang kami. Nanti kalau mau ikut trial, mau tes dulu suka atau tidak, bagaimana sistem latihan kami ada free trial 30 menit langsung dari instruktur. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau langsung saja datang ya ke tempat dari GH Kim Taekwondo itu sendiri, nanti dijelaskan di sana biaya-biayanya. Nah, tadi katanya ada juga yang kompetisi. Biasanya kompetisinya kemana? Kompetisi kita yang GH Kim sendiri selama berdiri di Makassar sudah 4 kali ikut pertandingan. Yang pertama kemarin tanggal 18 Januari itu siswa kami bertanding sebanyak 20 siswa ke Singapura. Oke. Nah, itu kejuaraannya setingkat se-GH Kim Asia Pasifik. Baik, jadi ternyata siswa-siswanya ini berprestasi ya, se-Asia Pasifik, kemarin sempat ke Singapura juga. Oke, terima kasih teman-teman. Fadli Naim, terima kasih. Thank you so much John Ekit for coming today. Terima kasih untuk teman-teman GH Kim Taekwondo Asia Pasifik. Sukses selalu, semoga semakin banyak siswanya, semakin banyak yang berprestasi, dan teman-teman juga semangat nih untuk melatih ya. Oke, saudara, itu tadi perbicaraan kita sama teman-teman dari GH Kim Taekwondo. Anda tadi sudah disampaikan ya sama teman-teman cara untuk mendaftarnya, bisa langsung datang ke tempat atau dojang dari GH Kim Taekwondo di Jalan Ratulangi, Makassar. Saya Wida Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Kompas TV independen terpercaya, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan, jaga jarak, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.